Di sini semua. Ini bangunannya nunggu diambilkan. Kapan? Jangka waktunya kapan dia? Oke, nanti kita pastikan lagi. Pakai telepon orangnya. Dan kita share ke grupnya warga juga. Mobilnya siapa? Segera. Mobil siapa segera. Terus mobil marga. Ini sudah merapat ke sana, Bapak. Ya. Moga-moga. Sana yang kosong mau saya makan marah. Jelek-jelek. Aku pengen rawangnya siapa yang duwe? Oke, siapa? Target nangkon aku lihat pengiwa. Oh iya, Saya jalan gini. Pakai tanah nang menur. Oke, kula nyamen pin. Oh, nggih. Lontolo. Nggih. Pinang iki niku nggih. Niku uang sing komentare faedah sing apik, bener sing malah apik. Sampe nang aku sono. Lho, digawe Sampeyan pin. Sampe Gawe kene. Nggih. iki gawe wong akeh lho. Iki gawe wong akeh lho. Nggih. Sampeyan gak iso gawe barang siji lho. Saya mah jokor nang Surabaya lho ya. Amit nggih Pak, kula Makanya ojo korban wong Surabaya lho ya. Ojo korban. Sampeyan nang ngomong iki bener. Ya, pas. Kae Mas. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mungkin kalau di sana ada warga Surabaya yang ngomong, lupa saya tidak punya penghasilan, saya hanya bisa bekerja di situ. Tapi saya tidak mungkin mengutamakan 20 orang, 15 orang, tapi harus mengorbankan orang seluruh Surabaya. Karena jalan ini adalah jalan yang memang menjadi jalan alternatif atau jalan umum, fasilitas umum. Manajer dari Kadis Pahili yang hari menyaksikan pertandingan sehari dari Bapak Lurah Seta dari Bejumlah Kecamatan Cisukan. Penonton, penonton agar tidak memasukkan. Ini kalau begini saja, izin parkam susah di kabupaten. Kasihan penonton bayar. Main. Apabila terjadi hal-hal yang seperti ini, Kabupaten Tangerang akan sulit menggelar sepak bola parkam. Kasihan penonton jauh-jauh bayar. Iyo, dari hiburan. Begini saja, izin susah di kabupaten. TNI menyaksikan kembali dalam pacet budaya Komisi Disiplin dari Kenapa itu udah mundur. Ya, sekarang ini ada CCTV juga, ada kameramen, ya. Skor imbang 0-0. Tensi pertandingan panas, keras, ada gesekan dikit. Sebetulnya udah nggak level lah. Liga Tarkam diwarnai dengan keributan. Karena mereka sama-sama main dibayar. Punya tanggung jawab untuk menang, tapi kalau ribut citra mereka yang kurang bagus. Tapi Bang, itu ada pemain liga Bang ya? Ada, ya beberapa pemain liga. Tapi kebanyakan sih yang udah nggak aktif di liga. Tapi sempat terus ke penonton. Ya cuma itu aja sih, saya masuk ke lapangan tapi nggak ada hal yang inilah. Saling lempar ya? Ya nggak ada, cuma lempar-lempar botol aqua. Karena ketidakkepuasan para penonton aja. Karena penonton kan masuk bayar. Jadi ketika main ada ribut, mereka nggak senang juga. Jadi itu apa tuh masalahnya Bang? Masalahnya
sehingga menjadi total USD sejumlah 112.000 dan total Singapura dolar atau SGD sejumlah 39.100. Berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu terdakwa merupakan pegawai negara negara telah mati dan suatu ketua pengadilan negeri Depok berkenaan jatuh dalam pasal 5, 4, dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan ketua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang peradilan umum. Contoh keputusan bersama Ketua tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bagian C titik 2 serta pasal 5 angka 2 A dan B keputusan sekretaris Mahkamah Agung nomor 08 dan Sek SK 1 Nomor 2012 tentang aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung Indonesia dilakukan dengan cara-cara sebagai ini Rp900 serta mendapatkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 masing-masing sejumlah Rp35.921.100. Bahwa dalam rentang waktu Januari 2025 sampai dengan tanggal Februari 2026, terdakwa telah menerima gratifikasi yaitu 1. Pada tanggal 19 Desember 2020, terdakwa selaku hakim selaku suatu ketua pengadilan negeri Depok menerima uang sejumlah Rp50 dari Iwayan Eka Mariarta selaku hakim selaku ketua pengadilan negeri Depok. 2. Pada tanggal 15 Januari 2025, terdakwa menerima dan menukarkan uang valuta asing sejumlah Rp5.000 Singapura dolar yang ekuivalen dengan nilai Rp59.250. Kemudian, PT Tahap Mulia Palsindo membayar penukaran uang tersebut secara tunai kepada terdakwa. Rekan-rekan media, pada hari ini kami tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan 3 dakwaan terhadap 3 terdakwa. Yang pertama yaitu terdakwa atas nama ada mantan wakil Iwayan Eka Mariarta ya. Yang pertama yaitu Ketua Pengadilan Negeri Depok pada saat kejadian sekaligus juga hakim. Yang kedua Pak Bambang Setiawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sekaligus hakim, dan juga Yohansa Marwanaya selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Depok. Bahwa dakwaan yang kami bacakan pada hari ini khusus untuk Pak Iwayan Eka Mariarta selaku hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Yohansa Marwanaya jurusita Pengadilan Negeri Depok, yaitu dakwaan alternatif. Yang pertama adalah dakwaan pasal 12 huruf A kecil, atau kedua pasal 12 huruf B kecil, atau ketiga pasal 606 ayat 2 KUHP, yaitu dakwaan mengenai menerima janji atau menerima hadiah dalam rangka pelaksanaan tugas dari Pak Iwayan selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok dan juga Yohansa Marwanaya, yaitu melakukan percepatan eksekusi lahan PT Karaba Dikdaya di Kota Depok. Atas eksekusi tersebut, dalam dakwaan kami telah menguraikan pihak Pengadilan Negeri Depok, dalam hal ini Pak Iwayan, Pak Bambang, dan Yohansa menerima uang sebesar Rp850 juta, yang mana setelah uang itu diserahkan oleh pihak PT Karaba Dikdaya melalui corporate legalnya, kemudian beberapa saat kemudian terjadi tangkap tangan atau yang kita kenal dengan peristiwa OTT. Kemudian selain itu juga ada dakwaan khusus Pak Bambang Setiawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Ditemukan data ada 2, bahwa dari hasil penggeledahan itu ditemukan uang sebesar 50.000 US dollar ya, kalau di ekuivalen mungkin sekitar 800 jutaan rupiah ya. Itu ditemukan di ruang wakil ketua, yaitu ruangan Pak Bambang Setiawan, sehingga kami mendakwakan itu sebagai penerimaan gratifikasi Pak Bambang Setiawan. Di luar itu juga kami mendapat data dari PPATK bahwa begitu setiap perkara KPK itu bekerja sama dengan PPATK. Apakah ada terdakwa-terdakwa yang mempunyai transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil bersangkutan selaku penyelenggara negara. Dari
hasil laporan PPATK tersebut kemudian didalami dan ternyata benar sepanjang tahun 2025 sampai 2026 saat Pak Bambang Setiawan menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok menerima dan menukarkan sejumlah valuta asing untuk USD atau dolar Amerika itu sekitar 112.000 USD, sedangkan yang Singapura dolar itu sekitar 39.000 USD. 39.000 Singapura dolar. Jika seluruh penerimaan gratifikasi tersebut digabungkan kemudian diekuivalenkan dengan nilai rupiah begitu ya, itu maka totalnya bisa sekitar 2,4 sekian miliar, hampir 2,5 miliar lah. Itu kalau diekuivalenkan dengan rupiah. Tentu kan rupiah fluktuasi ya, nilainya kadang 17.000 sekian. Nah, itu dakwaan yang kami bacakan. Jadi memang ada perbedaan sedikit untuk Pak Bambang Setiawan. Perbedaan ini berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di penyidikan ya, bukan kenapa Pak Iwayan hanya dakwaannya penerimaan suap, Yohansa pun demikian. Tetapi ini semua berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, ditemukan di penyidikan dan sudah dituangkan di dalam berkas perkara. Itu mengenai isi dakwaan. Untuk ketua Pak? Asing tadi itu adalah rangkaian dari hasil penyidikan, baik dari penggeledahan dan penyitaan. Uang yang ditemukan di ruangan Pak Bambang Setiawan itu ada 50.000 USD, itu hasil dari penggeledahan kemudian disita. Sedangkan sisanya yang kami urai di dakwaan tadi ada sekitar 16 penerimaan dan penukaran, itu di awal mulanya adalah temuan dari PPATK, ada transaksi mencurigakan di rekening Pak Bambang maupun keluarganya, sehingga kami mendalami dan ternyata bukti kami temukan valid, ada bukti penukarannya dan nanti juga ada saksinya. Jadi itu masih sebenarnya terpisah ya, tidak langsung dengan PT Karabadi Daya, tetapi waktunya itu adalah pada momen yang bersamaan dari OTT, sehingga berdasarkan sistem peradilan pidana kita asasnya kan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka kami satukan dakwaannya, dakwaan penerimaan suap terkait eksekusi lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan PT Karabadi Daya dan juga penerimaan lainnya berupa gratifikasi. Itu kami gabungkan menyesuaikan dengan asas peradilan umum yang berlaku di negeri kita. 5 sampai 30 saksi. Nanti kita lihat perkembangannya karena saksi itu tidak kaku ya, fleksibel ya. Apakah di perkara Pak Bambang misalnya nanti diperlukan saksi lain untuk melengkapi ataupun cukup, itu nanti ikuti perkembangannya saja ya. Memang fleksibel, kita kan dalam menghadirkan saksi itu selain keterangannya kita menyusun timeline menyesuaikan dengan jadwal dari majelis hakim. Berapa lama waktu yang diberikan kepada penuntut umum untuk melakukan pembuktian, nanti kita sesuaikan. Tapi minimal sekitar 25 sampai 30 itu minimalnya. Ada juga ahli juga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.